Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Habibi, NPM 23351047 dari kelas 6E. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertemuan 14, di mana pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pertemuan 14 ini yang berjudul Animation, Paradigma Animasi, Imperatif versus Deklaratif. Untuk memahami animasi modern, kita harus memahami mengapa cara lama sering gagal dan menyebabkan aplikasi terasa lambat atau patah-patah. Yang pertama, imperatif atau JS driven, cara lama. Animasi dihitung frame demi frame di JavaScript thread menggunakan animasi API bawaan. Setiap perubahan nilai pixel harus dikirim melewati jembatan menuju native UI thread agar bisa digambar di layar. Masalah bottleneck-nya, jika JS thread sedang sibuk memproses hal lain seperti parsing data API atau kalkulasi logika bisnis, pengiriman frame animasi akan tertunda, menyebabkan frame drop atau animasi yang patah-patah atau jeng. Kedua, deklaratif atau UI driven, cara modern. Aturan dan batas animasi seperti durasi dan kurva pantulan dideklarasikan di awal pada JavaScript. Seluruh perhitungan matematika animasi dieksekusi secara mandiri dan langsung di native UI thread tanpa perlu bolak-balik melewati page. Lalu, React Native Gesture Handler, seni sentuhan natif. Interaksi pengguna di layar sentuh jauh lebih rumit daripada sekedar klik. Pertama, kelemahan responder sistem bawaan. Sistem sentuh bawaan atau pan responder berjalan di JS thread dan sering kewalahan saat menangani banyak sentuhan sekaligus. Kedua, kekuatan RNGH, React Native Gesture Handler. Pustaka ini mencegah intercept interaksi sentuhan langsung dari sistem operasi tingkat rendah OS native sebelum sempat masuk ke JavaScript. Lalu yang ketiga, jenis gesture modern yang didukung, continue atau berkelanjutan, pen, pitch, rotation. Lalu discrete seketika, tap, double tap, long press. Lalu sinergi sinergi reanimated, dan gesture handler. Bagaimana kita membuat elemen yang bisa diseret dengan mulus tanpa jeda? Yang pertama, alur kerja tanpa jembatan. Jari pengguna menyentuh dan menggeser layar, lalu gesture handler menangkap koordinat gerakan tersebut murni di sisi natif, lalu koordinat tersebut dikirim langsung ke fungsi worklet milik reanimated yang juga berada di UI thread, lalu worklet memperbarui share value posisi X dan Y, lalu yang terakhir layar langsung diperbarui. Hasilnya, seluruh interaksi sentuhan hingga pergeseran pixel terjadi di luar JavaScript thread. Performa aplikasi terasa sangat responsif, setara dengan aplikasi yang ditulis secara natif murni menggunakan Swift atau Kotlin. Selanjutnya, share element transition, ilusi kontinuitas ruang. Transisi antar layar default biasanya kaku. Share element memecahkan masalah kekakuan visual ini. Apa itu share element transition? Teknik di mana sebuah elemen UI melayang, membesar, dan bertransformasi dari layar A menuju posisinya yang baru di layar B secara mulus tanpa terputus. Lalu konsep spasial konteks spasial, yaitu membantu pengguna memahami hubungan antara daftar, list, dan detail pack. Pengguna tidak merasa dilempar ke halaman baru, melainkan merasa sedang mendalami elemen yang mereka klik. Lalu implementasi di export router, yaitu sangat mudah dicapai dengan reanimated. Cukup berikan prop share transition tag dengan ID unik pada elemen yang sama di kedua layar yang berbeda, dan sistem akan mengurus kalkulasi animasinya secara otomatis. Lalu micro interaction memberi nyawa pada aplikasi. Aplikasi kelas atas membedakan dirinya melalui perhatian pada detail interaksi kecil. Definisi yaitu animasi berdurasi sangat singkat, 100 ms sampai 300 ms, yang dirancang untuk memberikan umpan balik visual seketika atas sebuah aksi pengguna. Lalu tujuan utama yang pertama, konfirmasi aksi, yaitu menunjukkan bahwa sistem telah menerima input. Contoh toggle switch yang bergeser memantul atau tombol yang menyusut ke dalam saat ditekan. Yang kedua, mencegah kesalahan, yaitu mengarahkan perhatian pengguna. Contoh, kolom password yang bergetar cepat ke kiri kanan atau save animation saat password salah. Lalu selanjutnya ada dopamine loop, yaitu menggabungkan micro interaction visual dengan haptics, getaran mikro dari hardware, akan menciptakan kepuasan psikologis, membuat aplikasi terasa responsif dan adiktif untuk digunakan. Lalu dalam integrasi keislamannya, animasi mulus dan sifat ref atau kelemah lembutan. Transisi aplikasi yang mulus tanpa sentakan kasar merepresentasikan sifat ref.
Rasulullah bersabda, tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu, melainkan ia akan menghiasinya, memperindahnya. Hadis riwayat Muslim. Animasi yang lembut menggunakan kurva easing yang tepat tidak membuat mata lelah, melainkan menghiasi antar muka. Lalu micro interaction dan nilai ihsan. Memperhatikan detail terkecil dalam interaksi antar muka adalah wujud dari ihsan, bekerja dengan standar kesempurnaan tertinggi. Islam mengajarkan kita untuk tidak melakukan sesuatu secara asal-asalan, melainkan memastikan setiap detail memberikan manfaat dan keindahan bagi penggunanya. Lalu yang terakhir, share elemen dan menjaga silaturahmi. Transisi yang menjaga kesinambungan visual mengajarkan filosofi kehidupan. Saat manusia berpindah fase atau status sosial, ia tidak boleh memutuskan secara kaku konteks masa lalunya. Mukmin yang baik memastikan transisi fasenya tidak memutus silaturahmi, melainkan membawanya tumbuh ke level layar kehidupan yang lebih besar. Baik, selanjutnya di sini saya akan membaca modul chapter 13, Animation dan Gesture, Feel Like Magic. Yang pertama, deklaratif versus imperatif, the paradigm passive. Dalam sejarah pengembangan reaktif, animasi seringkali menjadi anak tiri yang performanya anak tirikan pada masa awalnya. Kita menggunakan pendekatan imperatif melalui API animated bawaan, di mana JavaScript bertindak sebagai dalang yang mengendalikan boneka secara manual setiap milidetik. Dalam pendekatan ini, JavaScript harus menghitung posisi baru, mengirimkan pesan lewat jembatan ke sisi natif. Menggunakan natif menggambar ulang dan mengulangi proses itu 60 kali per detik. Masalah fatal muncul ketika JavaScript thread sedang sibuk melakukan hal lain seperti memproses data API atau logika bisnis yang berat. Karena dalangnya sibuk, bonekanya berhenti bergerak, menyebabkan animasi macet atau frame drop yang sangat mengganggu mata pengguna. Kelemahan pendekatan imperatif ini mirip dengan menyetir mobil dengan mata tertutup sambil mendengarkan instruksi penumpang yang gagap. Ada jeda waktu antara instruksi diberikan dan aksi dilakukan yang dalam dunia animasi berarti hilangnya kemulusan gerakan. React Native menyadari bahwa jembatan komunikasi adalah sumber kemacetan utama sehingga lahirlah paradigma baru yang disebut declarative animation. Dalam pendekatan deklaratif, kita tidak lagi mengirim instruksi geser kanan 1 piksel berulang-ulang setiap frame. Sebaliknya, kita mengirimkan seluruh paket aturan logika animasi ke sisi natif di awal. Hey natif, kalau nilai X berubah, tolong gerakkan kotak ini ke kanan dengan fungsi fisika pegas. Dengan cara deklaratif ini, setelah instruksi dikirim, sisi natif mengambil alih kendali penuh atas animasi tersebut. JavaScript bisa bebas melakukan tugas berat lainnya atau bahkan berhenti bekerja sejenak. Namun animasi di layar akan tetap berjalan mulus seperti mentega karena ia dijalankan di thread terpisah. Ini adalah perubahan fundamental dalam cara kita memandang interaksi. Kita tidak lagi memerintah langkah demi langkah, tetapi mendefinisikan hubungan sebab akibat. Kita mendeklarasikan apa yang harus terjadi, bukan bagaimana langkah detailnya setiap milidetik. Lalu yang kedua, Reanimated 3 Basic, the UI Thread Champion. Pustaka standar industri untuk animasi deklaratif di React Native saat ini adalah React Native Reanimated, khususnya versi 3 yang membawa penyederhanaan sintaks yang luar biasa. Reanimated hadir untuk memecahkan masalah kemacetan jembatan dengan memperkenalkan konsep share values. Berbeda dengan useState, React yang biasa yang memicu render ulang komponen JS setiap kali nilainya berubah, share value adalah variabel khusus yang hidup di UI thread native tetapi bisa dikontrol dari JavaScript. Ketika kamu mengubah nilai share value, React tidak melakukan re-render pada komponen JS sama sekali. Sebaliknya, perubahan itu langsung diterapkan pada property view di sisi native. Kunci ajaib kedua dari Reanimated adalah worklets. Worklet adalah potongan kecil fungsi JavaScript bisa teleportasi dan dijalankan di UI thread native terpisah dari thread JavaScript utama. Biasanya fungsi JS tidak bisa berjalan di UI thread, tapi Reanimated melakukan sihir kompilasi yang memungkinkan hal ini terjadi dengan worklet. Kita bisa menulis logika animasi seperti menghitung koordinat geser saat jari bergerak menggunakan sintaks JavaScript biasa. Namun, performanya setara dengan kode natif murni. Ini memberikan kita kemudahan penulisan kode JS dengan performa C++. Untuk menghubungkan share value dengan tampilan layar, kita menggunakan hook use animated style. Hook ini bertugas membuat objek style yang reaktif. Ia akan terus memantau perubahan pada share value dan memperbarui properti tampilan seperti transform, opacity, atau weight. Secara real time, hebatnya pembaruan ini terjadi tanpa melewati siklus render React yang berat.
Bayangkan ini seperti jalur bypass jalan tol, sementara komponen lain macet di antrian render react. Animasi kita melaju bebas di jalur khusus langsung menuju GPU. Lalu yang ketiga, gesture handler touching is believing. Layar sentuh adalah media input utama di perangkat mobile, namun komponen bawaan React Native seperti touchable opacity atau scroll view memiliki keterbatasan dalam mendeteksi gestur yang kompleks. Mereka hanya bagus untuk ketukan atau bulir sederhana, tetapi gagal total jika ingin melakukan gestur seret, cubit, atau putar secara bersamaan. Disinilah React Native Gesture Handler masuk sebagai pahlawan. Pustaka ini menggantikan sistem sentuhan bawaan JS dengan sistem sentuhan native platform yang jauh lebih presisi dan responsif. Komponen utama yang sering digunakan adalah Pen Gesture Handler yang mendeteksi gerakan jari yang menyeret di layar. Bayangkan fitur swipe to archive di Gmail atau fitur menggeser di kartu di Tinder. Semua itu dibangun menggunakan logika pen gesture. Handler ini memberikan aliran data koordinat serta kecepatan gerakan jari secara terus-menerus. Data ini kemudian bisa kita hubungkan langsung ke share value milik Reanimated untuk menggerakkan elemen UI mengikuti jari pengguna secara real time tanpa jeda sedikit pun. Lalu yang keempat, share element transition dan teleportation illusion. Pernahkah kamu memperhatikan di App Store atau Google Play saat kamu menekan ikon aplikasi kecil? Icon tersebut seolah-olah tumbuh membesar dan berubah menjadi header halaman detail. Efek magis ini disebut share element transition. Tujuannya adalah menjaga kontinuitas visual. Saat pengguna berpindah antar layar, tanpa efek ini perpindahan layar terasa kaku. Layar A hilang, layar B muncul mendadak. Dengan efek ini, otak pengguna dituntut untuk memahami bahwa objek di layar B adalah yang sama dengan yang tadi saya klik di layar A. Secara teknis, ini adalah ilusi optik yang cukup rumit. Layar A dan layar B adalah dua komponen yang terpisah total, bahkan mungkin berada di tumpukan navigasi yang berbeda. Elemen gambar di layar A dan layar B adalah dua instansi memori yang berbeda. Untuk menciptakan ilusi perpindahan, pustaka seperti React Native Share Element atau fitur baru di Reanimated 3 mengambil snapshot posisi dan ukuran elemen di layar asal, lalu membuat cloningan elemen tersebut yang melayang di atas segalanya. Cloningan ini kemudian dianimasikan dari posisi awal layar A menuju posisi akhir layar B, sementara layar asli memudar di latar belakang. Implementasi share element transition membutuhkan identifikasi yang unik. Kita harus memberikan ID yang sama pada komponen di kedua layar, misalnya share transition tag image 123. Router navigasi seperti Expo Router atau Rect Navigation kemudian akan mencocokkan ID tersebut saat transaksi terjadi. Jika ID cocok, sistem akan mengambil alih rendering elemen tersebut dan melakukan interpolasi geometri. Tantangan terberat biasanya terjadi pada gambar yang memiliki aspek rasio berbeda, misalnya kotak di list, tapi persegi panjang di detail, di mana sistem harus mengubah ukuran konten gambar dengan mulus tanpa distorsi. Lalu yang kelima, micro interaction, the soul of the app. Jika fitur utama adalah daging dari aplikasimu, maka micro interaction adalah bumbu penyedapnya. Micro interaction adalah animasi kecil dan fungsional yang terjadi di sekitar satu tugas spesifik. Contoh klasiknya adalah tombol like di Twitter. Saat ditekan, ia tidak sekedar berubah warna, tetapi meletup dengan partikel konfeti kecil. Contoh lain adalah saklar yang meluncur mulus saat diaktifkan atau kolom password yang bergetar saat input salah. Animasi-animasi ini mungkin tampak remeh, tapi merekalah yang membuat aplikasi terasa hidup dan punya jiwa. Tanpa mikrointeraksi, aplikasi terasa dingin, kaku, dan seperti formulir birokrasi digital. Fungsi utama mikrointeraksi adalah memberikan umpan balik status yang instan. Dalam dunia nyata, kita tidak menekan tombol fisik. Kita merasakan tekanan balik dan mendengar bunyi klik di layar kaca datar. Kita kehilangan sensasi itu. Animasi tombol yang mengecil sedikit saat ditekan memberikan konfirmasi visual bahwa ya, sistem sudah menerima ketukanmu. Tanpa animasi ini, pengguna sering ragu apakah mereka sudah menekan tombol atau belum, yang bisa memicu ketukan ganda yang tidak disengaja. Lalu yang keenam, integrasi keislaman, the soul of interaction. Yang pertama, 60 fps dan sifat arif kelembutan. Target utama kita dalam animasi adalah 60 fps yang mulus. Kita berjuang menghindari animasi patah-patah atau kasar karena itu membuat pengguna tidak nyaman. Ini adalah manifestasi digital dari sifat rif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kelembutan memperindah segala sesuatu dan kekasaran merusaknya. Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Aplikasi yang kasar membuat orang emosi, sama seperti tutur kata atau perilaku yang kasar membuat orang lari. Sebagai developer Muslim, kita melatih diri untuk menghadirkan kehalusan. Baik, baik dalam transisi layar aplikasi maupun dalam transisi pergaulan sosial, kita ingin kehadiran kita membawa ketenangan, bukan gangguan. Yang kedua, gesture handler dan empati tubuh satu. Fitur gesture handler membuat aplikasi PK saat pengguna menyentuh, mencubit, atau menggeser layar. Aplikasi langsung merespon. Aplikasi yang tidak merespon sentuhan dianggap mati atau hang. Kepekaan ini mengingatkan kita pada analogi satu tubuh dalam persaudaraan Islam. Perumpamaan orang-orang mukmin yang saling mencintai, saling mengasihani, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, transisi dan semangat hijrah berubah. Inti dari animasi perubahan nilai, misalnya dari opacity 0 ke 1 atau dari X 0 ke 100, animasi adalah proses perpindahan dari satu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik atau berbeda. Tanpa animasi, perpindahan terasa kaget dan mendadak. Ini adalah metafora indah untuk hijrah dan taubat. Islam mengajarkan bahwa perubahan diri itu perlu proses, tidak instan. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Rod ayat 11. Lalu terakhir kita masuk ke bagian rangkuman. Yang pertama, deklaratif versus imperatif. Lepas kendali demi performa, pergeseran paradigma animasi. Imperatif, JavaScript menyetir animasi frame per frame lewat jembatan. Jika JS sibuk, animasi macet. Deklaratif, baru kita kirim logika atau aturan animasi ke sisi natif di awal. Natif yang mengeksekusi animasi di UI Thread hasilnya 60 fps stabil walau JS Thread sedang macet. Yang kedua, Reanimated 3, Raja UI Thread, pustaka standar industri untuk animasi performa tinggi. Share value, variabel ajaib yang hidup di UI Thread, mengubah nilainya tidak memicu render komponen React, tapi langsung mengupdate tampilan natif. Worklet, yaitu potongan kode JS yang bisa teleportasi dan jalan di thread natif. Yang tiga, gesture handler, sentuhan nyata, tinggalkan touchable opacity untuk interaksi kompleks. Kompleksitas yaitu menangani gerakan seret, cubit, dan putar yang tidak bisa dilakukan komponen bawaan. Lalu direct manipulation yaitu terhubung langsung dengan reanimated sehingga elemen UI bergerak mengikuti jari pengguna secara instan tanpa jeda. Lalu yang keempat, share element transition, ilusi teleportasi, menjaga kontinuitas visual antar layar. Magic Morph yaitu efek di mana gambar kecil di list seolah-olah tumbuh menjadi gambar besar di halaman detail. Cognitive load membantu otak untuk memahami konteks bahwa mereka melihat objek yang sama. Lalu yang terakhir, micro interaction, nyawa aplikasi, detail kecil yang berdampak besar, feedback. Animasi kecil yang memberi konfirmasi bahwa aksi user berhasil. Distraction yaitu animasi loading yang lucu, membuat waktu tunggu terasa lebih singkat. Tanpa ini, aplikasi terasa kaku seperti formulir birokrasi. Baik, sekian penjelasan saya dalam pembacaan modul chapter 13. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.